Halo guys, jadi kembali lagi bersama kami kelompok 3. Nah, jadi pada video kali ini kami akan membahas satu perusahaan, yaitu perusahaan Toyota, karena perusahaan Toyota telah menerapkan TQM atau Total Quality Management. Toyota adalah perusahaan yang sangat menekankan pentingnya kualitas dalam setiap aspek operasionalnya. Pentingnya kualitas bagi Toyota, kualitas merupakan inti dari filosofi Toyota. Dengan menjaga standar kualitas yang tinggi, Toyota memastikan kepuasan pelanggan, efisiensi operasional, dan reputasi merek yang kuat. Pendekatan ini memungkinkan Toyota untuk meminimalkan cacat, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produknya. Dimensi kualitas yang diterapkan oleh Toyota, pertama, ada keandalan, yang kedua, ada daya tahan, yang ketiga, ada estetika, yang keempat, ada keselamatan, dan yang kelima, ada kinerja. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada biaya kualitas. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kualitas di Toyota. Nah, yang pertama itu ada biaya pencegahan, investasi dalam pelatihan karyawan, pemeliharaan peralatan, dan pengembangan proses untuk mencegah terjadinya cacat. Terus yang kedua itu ada biaya penilaian. Nah, di biaya penilaian ini, biaya yang dikeluarkan untuk inspeksi, pengujian, audit, kualitas selama proses produksi. Ketiga, ada biaya kegagalan internal. Nah, biaya yang timbul akibat cacat yang ditemukan sebelum produk dikirim ke pelanggan, seperti pengerjaan ulang atau pemborosan material. Nah, yang keempat itu ada biaya kegagalan eksternal. Biaya yang muncul setelah produk mencapai pelanggan, termasuk klaim garansi pengembalian produk dan kerusakan reputasi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang potensi biaya peluang hilang atau LOC atau loss of opportunity cost. Nah, masalah kualitas dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan pelanggan, penurunan penjualan, dan kerusakan reputasi merek. Sebagai contoh, jika terjadi recall produk secara massal akibat cacat produksi, pelanggan mungkin beralih ke merek lain, mengakibatkan penurunan pangsa pasar dan pendapat. Nah, untuk teori kualitas, pada Toyota ada implementasi teori kualitas di Toyota. Yang pertama itu ada siklus PDCA atau Plan Do Check Act. Toyota menerapkan siklus PDCA untuk perbaikan berkelanjutan, memastikan setiap proses direncanakan, dijalankan, dievaluasi, dan ditingkatkan secara sistematis. Yang kedua, ada Kaizen. Filosofi Kaizen yang berarti perbaikan secara terus-menerus diintegrasikan dalam budaya kerja Toyota, mendorong setiap karyawan untuk mencari cara meningkatkan proses dan mengurangi pemborosan. Nah, yang ketiga ini ada Six Sigma. Toyota mengadopsi metodologi Six Sigma untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi variasi dalam proses produksi, meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada analisis TQM. Nah, Toyota ini merupakan salah satu contoh perusahaan yang telah menerapkan prinsip Total Quality Management atau TQM dalam kerangka Toyota Production System atau TPS yang terkenal. Secara historis, Toyota mengembangkan sistem internal yang menekankan budaya perbaikan berkelanjutan atau biasa kita kenal sebagai Kaizen. Kemudian juga ada pemberdayaan karyawan melalui HAP atau Stop the Line, yaitu setiap pekerja dapat menghentikan produksi jika menemukan cacat, serta penerapan konsep Jidoka yang mengintegrasikan otomatisasi dengan intervensi manusia guna mencegah cacat sejak dini. Sistem ini menggunakan alat-alat seperti Andon, Poyayoke, dan sistem visual untuk mendeteksi dan segera mengatasi masalah, sehingga cacat tidak mencapai pada konsumen. Nah, pendekatan ini yang secara fundamental telah mengantarkan Toyota ke posisi terdepan dalam hal mutu dan efisiensi produk atau efisiensi produksi. Nah, di sisi lain juga, Quality Management System atau QMS seperti ISO 9001 dan 2015 juga diterapkan terutama di unit-unit operasional atau entitas global Toyota. Nah, apa gunanya? Nah, gunanya itu untuk memberikan jaminan eksternal terhadap efektivitas sistem mutu yang telah diinternalisasikan. Kemudian juga ISO 9001 ini menekankan pendekatan berbasis risiko dan keterlibatan pimpinan dalam menetapkan kebijakan mutu, yang sejalan dengan filosofi Toyota yang menempatkan peran manajemen puncak sebagai penggerak utama dalam menjaga dan meningkatkan mutu. Dengan mengintegrasikan standar internasional ini, Toyota atau anak perusahaan seperti Toyota Suso Aero dapat menunjukkan komitmennya terhadap konsistensi mutu
meningkatkan transparansi, serta memfasilitasi benchmarking dan perbaikan terus-menerus melalui audit eksternal. Nah, secara detailnya penerapan TKM di Toyota meliputi 4 poin. Yang pertama itu ada budaya Kaizen dan pemberdayaan karyawan, di mana ini adalah setiap pekerja dilatih untuk mencapai dan mengkomunikasikan masalah secara langsung. Nah, sistem ini seperti yang sudah saya bilang tadi yaitu stop the line, atau sistem ini memungkinkan penghentian proses produksi ketika ditemukan cacat, sehingga perbaikan dilakukan secara segera dan akar permasalahan diidentifikasi untuk mencegah terulangnya kesalahan tersebut. Yang kedua itu ada prinsip Jidoka. Nah, prinsip ini mengintegrasikan otomatisasi dengan intervensi manusia. Mesin dapat mendeteksi penyimpanan dan secara otomatis menghentikan proses sehingga memungkinkan penanganan segera terhadap masalah yang muncul. Yang ketiga itu ada sistem visual dan andon. Nah, ini adalah penggunaan alat visual seperti lampu indikator, layar andon, dan panel kontrol, di mana ini membantu memonitor kondisi produksi secara real time dan mengkomunikasikan adanya masalah ke seluruh lini manajemen dan pemeliharaan. Poin terakhir yaitu ada penerapan sistem standar. Nah, walaupun TPS atau Toyota Production System ini adalah sistem internal Toyota yang bersifat holistik, beberapa entitas Toyota juga mengadopsi standar QMS atau QMS, yaitu internasional seperti ISO 9001 untuk memastikan bahwa seluruh proses terdokumentasi dengan baik dan dinilai secara berkala, dan perbaikan melalui pendekatan PDCA atau Plan Do Check Act. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dengan mengkombinasikan TQM melalui TPS dengan adopsi QMS seperti ISO 9001, Toyota tidak hanya menjaga konsistensi dan keunggulan mutu internal, tetapi juga mereka memenuhi standar global yang memungkinkan kepercayaan pemangku kepentingan seperti mendorong perbaikan terus-menerus, kemudian juga melalui penilaian internal dan eksternal. Kepemimpinan mutu di Toyota berlandaskan konsep Toyota Way yang mengutamakan kualitas, efisiensi, dan prinsip Kaizen atau perbaikan berkelanjutan. Dalam praktiknya, pemimpin Toyota menerapkan Total Quality Management atau disingkat TQM, memastikan bahwa kualitas tidak hanya diperiksa di akhir proses, tetapi sudah dibangun sejak awal. Budaya Kaizen mendorong inovasi dan peningkatan berkelanjutan di setiap aspek operasional. Selain itu, pemimpin di Toyota berperan sebagai mentor yang memberikan teladan, membimbing tim, dan memastikan standar kualitas yang tinggi tetap terjaga. Ya, jadi ada beberapa sosok penting dalam pengelolaan mutu di Toyota. Salah satunya ada Taichi Ohno, pencetus Toyota Production System atau disingkat TPS, yang menjadi dasar bagi Lean Manufacturing. Taichi Ohno itu penerus Toyota di production system. Menerapkan Gemba leadership, terlibat langsung di lapangan untuk memahami masalah. Ia mendorong pemecahan masalah mandiri dengan metode 5 whys dan fokus pada efisiensi melalui just in time atau disingkat JIT. Taichi Ohno itu dikenal tegas, menantang bawahannya untuk terus berinovasi sekaligus membimbing mereka dalam budaya Kaizen. Gaya kepemimpinan menjadikan Toyota sebagai standar global dan manufaktur. Jadi Six Sigma itu merupakan satu metodologi manajemen kualitas yang berfokus pada pengurangan variasi dan cacat dalam proses untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Toyota menerapkan prinsip Six Sigma sebagai bagian dari pendekatan manajemen kualitasnya yang sering dikombinasikan dengan Lean Manufacturing untuk menciptakan Lean Six Sigma. Salah satu metode utama dalam Six Sigma adalah DMAIC yang terdiri dari 5 tahap utama. Yang pertama merupakan define atau definisi, mengidentifikasikan masalah atau peluang peningkatan, menentukan kebutuhan pelanggan dan tujuan proyek, membuat peta proses awal, dan menetapkan tim proyek. Dan untuk yang kedua yaitu measure atau ukur, mengumpulkan data tentang proses saat ini, menentukan metrik kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI, mengidentifikasi sumber variasi atau penyebab utama cacat. Dan yang ketiga adalah analyze atau analisis, menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menemukan akar penyebab masalah, menggunakan alat statistik serta Pareto chart, fishbone diagram, dan regression analysis. Yang keempat adalah improve, yaitu perbaikan, mengembangkan solusi untuk menghilangkan akar penyebab masalah, menguji dan menerapkan solusi dengan pendekatan berbasis data, melakukan simulasi atau uji coba dalam implementasi penuh. Yang kelima adalah kontrol,
Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan perbaikan tetap berkelanjutan. Mengembangkan prosedur standar, pelatihan, dan sistem pemantauan. Menggunakan alat seperti control charts untuk memantau kinerja jangka panjang. Penerapan Six Sigma dan DMAIC di Toyota. Toyota dikenal dengan sistem manajemen kualitasnya yang canggih, terutama melalui Toyota Production System atau TPS. Meskipun TPS lebih dikenal dengan prinsip Lean, Toyota juga menerapkan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan mengurangi cacat dalam produksi. Contohnya, meningkatkan kualitas produk. Toyota menggunakan DMAIC untuk menganalisis data dan produk untuk mengurangi cacat pada kendaraan. Yang kedua, efisiensi rantai pasok. Toyota mengidentifikasi efisiensi dalam rantai pasok dan meningkatkan alur kerja berdasarkan data Six Sigma. Penyempurnaan proses produksi. Dengan DMAIC, Toyota dapat mengoptimalkan proses manufaktur untuk mengurangi variasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesuksesan Toyota dalam menerapkan prinsip-prinsip ini menjadikannya salah satu perusahaan otomotif dengan standar kualitas tertinggi di dunia. Six Sigma adalah metodologi manajemen kualitas yang berfokus pada pengurangan variasi dan cacat dalam proses untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Toyota menerapkan prinsip Six Sigma sebagai bagian dari pendekatan manajemen kualitasnya yang sering dikombinasikan dengan Lean Manufacturing untuk menciptakan Lean Six Sigma. Nah, sekarang kalian udah tahu kan bahwa Toyota adalah perusahaan yang mementingkan kualitas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, dadah. Bye. Thank you for watching.